Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Noviera Dityani dengan NIM F1B019096 dari kelas C. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjawab pertanyaan hasil ujian mata kuliah Governansi Digital. Langsung saja ke soal yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang digital? Menurut saya, pengertian digital itu merupakan suatu serangkaian bilangan yang terdiri dari angka 0 atau 1, atau off dan on, atau sistem bilangan biner. Dapat juga disebut dengan istilah bit atau binary digital. Digital juga bisa diwakilkan oleh nilai-nilai kuantitas fisik. Digital juga dapat menghasilkan dan memproses data dalam dua kondisi, yaitu positif dan non-positif. Lanjut, soal yang kedua, yaitu apa yang Anda ketahui tentang governansi digital. Menurut saya, pengertian governansi digital itu merupakan suatu kerangka kerja untuk menerapkan otoritas atau kewenangan dalam akuntabilitas, peran, serta pengambilan keputusan untuk keperluan kehadiran suatu organisasi secara digital, yang meliputi situs, web, situs mobile, media sosial, dan teknologi atau produk yang dapat mendukung pelayanan berbasis internet. Selain itu, pengertian governansi digital menurut Bapak Ali yaitu penggunaan berbagai jenis teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan, baik untuk efektivitas penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik yang berkualitas, maupun untuk mendorong keterlibatan berbagai komponen masyarakat dalam urusan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Misalnya, teknologi digital yaitu ada komputer, telepon seluler, jaringan internet, web based, mobile based, aplikasi, medsos, dan lain-lain. Lanjut, soal yang ketiga yaitu ada mengapa sekarang ini diperlukan governansi digital. Menurut pendapat saya, di era zaman sekarang diperlukannya governansi digital itu karena perubahan informasi yang semakin canggih. Berawal dari COVID-19 membuat teknologi semakin canggih atau semakin maju. Salah satunya yang membuat banyak perubahan yaitu dalam teknologi e-commerce yang semakin populer. Misalnya dalam sektor ekonomi, kalangan penjual bisnis saat pandemi mulai berjualan secara online. Dari sektor pendidikan, mahasiswa atau anak sekolah dilakukannya pembelajaran secara tatap muka atau daring. Selain itu, pelayanan di kantor zaman sekarang juga sudah menggunakan aplikasi media sosial. Oleh karena itu, pemerintah memaksa masyarakat, mau tidak mau kita harus bisa melek teknologi. Dengan adanya perkembangan teknologi dalam masyarakat, dapat dengan terbiasa menggunakan teknologi tersebut, maka akan lebih mudah dalam menjalankan pekerjaan secara jarak jauh. Lanjut, soal yang keempat, ceritakan contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia. Contoh praktik governansi digital yang sudah diterapkan di Indonesia adalah salah satunya ada e-tilang. E-tilang atau tilang elektronik ini merupakan digitalisasi proses tilang. Dengan memanfaatkan teknologi, diharapkan seluruh proses tilang akan lebih efisien dan juga efektif, juga membantu pihak kepolisian dalam memanage administrasi. E-tilang atau tilang elektronik juga berfungsi untuk menangkap pelanggar orang-orang yang berlalu lintas secara elektronik. Selain itu juga untuk mendukung keamanan, ketertiban, dan keselamatan. Pelanggar lalu lintas tidak hanya dapat ditilang ketika ketahuan langsung oleh polisi lalu lintas. Cukup dari rekaman kamera yang terpasang di ruas jalan. Jika ada pengendara yang melakukan pelanggaran secara otomatis dan super cepat, sistem akan mencatat dan mendata pelanggar lalu lintas. Akan langsung terdata dan teridentifikasi, dan selanjutnya bukti pelanggar atau surat tilang dapat segera melayang ke rumah pelanggar lalu lintas. Selanjutnya, soal yang terakhir, soal yang kelima, ceritakan pengalaman pribadi Anda dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governansi digital. Pengalaman pribadi saya dalam menikmati pelayanan publik yang berbasis governansi digital adalah waktu zaman COVID-19, saya pergi ke Rita Supermall. Saat memasuki Rita Supermall, kita harus melakukan scan barcode vaksin supaya penjaga Rita Supermall itu mengetahui pengunjungnya, karena peraturannya harus sudah vaksin
melakukan vaksin 2 kali. Ya gitu, sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.